kamu tuh Mbak kenal sama Amar baru sekarang-sekarang ini atau dari dulu sudah kenal Mbak? Aku kenal Amar tuh kurang lebih dari tahun 2013. Jadi kita tuh pertama kali ketemu waktu syuting program infotainment. Suatu ketika dia ngajak jalan-jalan ke Bali. Jadi semua biaya akomodasi, transport dia semua yang Masa? memfasilitasi. Belum ada status tuh? Aku bingung ya. Gimana ada dulu tuh, status tuh? Kalau zaman sekarang mungkin apa nyebutnya HTS ya, ATS hubungan cenah, tanpa status ya. Gimana pertama kali Mbak Zeda sama Amar Zoni jumpa akhirnya berhasil di rutan? Ada awkward deh kayak, aduh gimana sih awal-awalnya 1 sampai 5, gantengnya masih berapa? 5 tuh paling ganteng, 1 paling drop deh. Kalau dulu kan gantengnya 5. 5, max tuh, the Ya, max tuh. sekarang 4 lah. Aku ingin mengangkat bahwa dia ganteng kok, dia nggak seperti yang kalian pikirkan, jelek, buruk, nggak terawat, nggak seperti itu sih. Nggak ada tertarik tapi? Alhamdulillah akhirnya hari ini mampir nih ke podcast aku yang lagi viral cenah katanya. Lagi di mana-mana wajahnya yang kabarnya dikaitkan dengan Amar Zoni. Ada yang bilang pansos, ada yang bilang apakah benar teman, ada yang bilang jangan-jangan ini calonnya Amar Zoni. Kita nggak tahu ya, makanya kita kenalan dulu. Mbak Zeda Salim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salim, mohon maaf itu nama suami atau? Marga. Iya, dari ayah. Sehat ya? Alhamdulillah. Anda lagi Mbak Melani apa kabar? Alhamdulillah sehat, puji Alhamdulillah. Tuhan. Thank you for coming to my podcast. Sama-sama. Ya, di hari yang hujan macet ini ya. Hari ini Tuhan berikan kita kesehatan dan semoga podcast ini bukan diperuntukkan bukan untuk menjelekkan siapapun, bukan untuk membuka aib siapapun, tapi paling nggak kalau ada rasa ingin tahu netizen bisa terjawab. Ya, intinya bermanfaat lah untuk orang lain. Amin. Ya. Kita pengennya kan kayak gitu ya. Iya. Oke. Mbak, Zeda Salim tuh siapa sih? Kok tiba-tiba out of the blue nama kamu tuh tiba-tiba muncul warawiri jadi tamu di Trans TV ya? Iya, kita bareng kan satu program dulu kan kan pernah bareng satu program Tatap gitu. Mata Trans Tiba-tiba 7. kamu hilang and then now sekarang viral di mana-mana yang dikaitkan dengan Amar Zoni. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya Zeda Salim tuh sopo, Mbak? Saya bukan siapa-siapa sih Mbak Melani, cuman dulu sebelum berhijrah pakai hijab, dulu sempat jadi jurnalis di salah satu TV swasta di RCTI. Jurnalis, produser, kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah. Pembaca berita lah, news anchor ya. Untuk program? Seputar Indonesia. Seputar Indonesia. Sekarang seputar iNews sekarang, seputar namanya iNews. ganti. So, kamu tuh tadinya news anchor? Iya, jurnalis, dulu wartawan. Sebelum pakai hijab. Sebelum. Itu awal karir diawali dari situ. Jadi 6 tahun itu kurang lebih lah. 6 tahun tuh kamu. Terus abis gitu resign, terus bawa program infotainment yang setajam-tajam itu. Setajam silet cenah. Terus sama program 2 sisi investigasi, terus sama Trans 7 kita berdua tuh program Tatap Mata. Kita satu program loh, cuman gantian aja jadi belum sempat ketemu. Iya. Jadi bukan baru sekarang tiba-tiba viral, memang sebelumnya sudah punya perjalanan karir dalam dunia entertainment. Iya, dari SMA udah baca berita sih di TV. Jadi sudah lebih ke jurnalistik ya? Iya. And then kenapa tiba-tiba menghilang, Mbak? Ya waktu itu kan udah hijrah, udah pakai hijab, nggak boleh kan? Nggak mungkin ada program infotainment, presenternya pakai hijab, bawa gosip pakai hijab lagi, nggak boleh kan? Ya sudahlah waktu itu kan sedang fokus pada keluarga, pada suami, pada anak, ya sudah. Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan lah, lebih fokus pada keluarga. Tapi ya ternyata diuji, di force, akhirnya ya kembali lagi siaran, mungkin sekarang lebih sibuk ke siaran religi aja sih. Oh, sekarang tuh berarti lebih ke program-program religi. Iya. Nah terus tiba-tiba kok bisa dikaitkan dengan Amar Zoni? Apa kenal sama Amar tuh ini for sure pasti netizen pengen taunya berhubungan dengan Amar. Karena kan yang kita ketahui, bener gak sih? Ini correct me if I'm wrong ya. Amar sudah single loh, sudah duda. Ya iyalah ya, orang istri udah nikah lagi ya. Oh for sure lah. Waktu mengenal saya sih masih single, belum nikah ya. Nah, coba sekarang juga single lagi. Sekarang single lagi. Nah coba kita flashback dulu. Jadi kamu tuh Mbak kenal sama Amar baru sekarang-sekarang ini setelah duda dan janda toh. Maksudnya single sama-sama single. Atau dari dulu sudah kenal Mbak? Aku kenal Amar tuh kurang lebih dari tahun 2013. Jadi kita tuh pertama kali ketemu waktu syuting program infotainment yang setajam silet itu. Tamu beliau? Ya, saya hostnya, aku presenternya. Jadi
ya liputan bareng, kan sering banget kan dulu ngeliput sinetronnya dia on location gitu, beberapa kali ketemu. Iya. Nah terus which is pada... Sorry, kamu tuh reporter atau hostnya Mbak? Presenternya. Presenternya, tapi ikutan liputan juga nih? Ada barang-barang gitu? Bukan liputan sih, lebih ke live on location. Oh, kayak biasanya kan kalau di Trans kan banyak yang gitu juga. Jadi bareng tuh ketemu deh. Oke, siap. Jadi ya sering lah ketemu sama artis-artis gitu, ngobrol, wawancara, dialog-dialog khusus gitu. Ya udah dari situ sih ketemunya. Terus abis gitu akhirnya kita sering chatting, kita sering berkomunikasi. Sorry, tapi pada saat itu Amar belum menikah ya? Belum dong, dia belum pacaran sama Ranti waktu itu malahan. Oh, sama Iris juga belum tuh belum. Oh, berarti ini belum jauh. Kali ya. Lagi hot-hot ya. Lagi ganteng-gantengnya tuh Amar. Lagi ganteng-gantengnya ya. Ganteng banget. Amar, kalau Anda menyaksikan, saya tuh fans kamu. Kamu tuh ganteng pisan. So, kalau nanti udah keluar, nge-gym lagi, semangat lagi. Karena you have so many talents. Sayang sekali kalau terbuang sia-sia kamu tuh. Betul. Very good looking. Maksudnya itu kan satu berkah dari Allah ya. Betul. Dikasihkan secara genetik, badan tinggi, ganteng. Terus juga karir yang ya mudah-mudahan Allah berikan second chance, kesempatan kedua gitu ya. Nah, jadi pada saat itu single sama single hubungannya, mohon maaf nih, kan dulu belum hijrah. Aku boleh sebutnya pacaran apa bagaimana Mbak? Ya kita dekat aja, kita hubungan baik, kita dekat. Terus ada satu momentum yang paling gak bisa aku lupa itu adalah selain kita sering ketemu, sering komunikasi di lokasi syuting, sering komunikasi secara online maupun offline, pada satu waktu dia pernah ngajakin aku jalan-jalan ceritanya. Diajak Amarzoni jalan-jalan kala itu kan. Iya, waktu itu aku waktu itu kondisinya lagi down banget, ada masalah lah dalam kehidupanku. Suatu ketika dia ngajak jalan-jalan ke Bali dan aku bilang aku nggak mau sendiri, aku sama asistenku gitu. Dan dia nggak keberatan, it's okay. Jadi semua biaya akomodasi, transport dia semua yang memfasilitasi. Ya, se-effort itu. Jadi maksudku gini, Mbak Melanie, kenapa aku bercerita seperti ini? Maksud dan tujuannya adalah aku bersaksi bahwa Amar itu adalah sosok yang penyayang. Aku bersaksi bahwa Amar itu adalah sosok yang rela berkorban. Dia kalau sudah menyayangi seseorang, perhatiannya luar biasa, effortnya luar biasa. Karena aku sudah pernah merasakan perhatian dari dia. Jadi aku di sini, mengapa sih Zeda bercerita tentang ke Bali segala macam? Aku juga buat apa bercerita kalau nggak ada manfaatnya? Gitu. Ya pasti kan orang ada yang bilang ngapain bongkar-bongkar zaman dulu. Iya, gitu, aku hanya ingin menunjukkan itu adalah suatu fakta yang pernah aku alami bersama dia, dan aku ingin menunjukkan bahwa memang Amar itu sosok yang penyayang, perhatian, tanggung jawab juga. Ya. Akomodasi semua dibiayain dia tuh. juga agamanya juga bagus gitu, spiritualnya bagus. Gitu. Ya maka dari itu kenapa tiba-tiba aku berempati, bersimpati dengan kondisinya sekarang, karena aku shock aja kok sampai dia terjatuh begitu dalam, ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Luar biasa lah pokoknya. Jadi ujian hidupnya. Intinya kamu tuh cerita masa lalu apa yang terjadi, sempat dibayarin sama Amar ke Bali apalah segala macam, walaupun bertiga ya guys, bukan berdua ya. Lebih rame-rame sih. Amar juga sama teman-temannya, aku sama asistenku juga. Tapi akomodasi dibayarin apa segala macam. Semua itu berangkat itu ke Bali memang rame-rame kondisinya. Kenapa Mbak Zeda cerita bahwa tadi kan pasti netizen banyak yang bilang bongkar-bongkar masa lalu apa segala macam, tapi sebenarnya lebih untuk menunjukkan bahwa sepanjang lu berteman kemarin, karakter apa yang baik dari Amar. Walaupun seperti netizen tahu bahwa Amar melakukan few mistakes, kesalahan-kesalahan dalam hidupnya yang mungkin membuat dia kehilangan banyak hal, termasuk misalnya nama baik, terus karir gitu yang sangat disayangkan, very unfortunate gitu. Tapi sebenarnya di balik segala kesalahan yang beliau pernah lakukan, kamu tuh cuma mau menyampaikan bahwa dia tuh punya hati yang baik gitu ya. Dia sosok yang baik, perhatian terutama ya. Padahal tuh belum pacaran tuh ya Mbak, belum ada status tuh. Aku bingung ya. Gimana ada status tuh? Kalau zaman sekarang mungkin apa nyebutnya HTS ya, hubungan tanpa status ya. Tapi dulu belum hijrah ya. Belum hijrah. Jadi berapa lama tuh dulu deket sama Amar? Ya lumayan lah ya, lumayan lama lah, cukup lama. Cuman waktu itu karena ada beberapa hal, ada kesalahpahaman di antara aku dan dia. Sempat kesel sih,
Jadi aku putus komunikasi. Nggak pacaran tapi udah ada kesel ngambek-ngambekan gitu. Iya, kesel aja. Biasalah, berteman aja bisa kesel kan. Akhirnya aku coba udah putus komunikasi sama dia. Jadi sejak tahun 2015 itu kurang lebih ya, sampai 2024 ini aku udah nggak pernah ada komunikasi sama Amar. Aku baru ada komunikasi, ya. Sama sekali nggak? Nggak. Aku baru ada komunikasi sama dia. Ya waktu di Rutan kemarin itu. Oke. Jadi pada saat dulu deket, setahun ada tuh nggak deket? Lebih ya. Oke, setelah itu mungkin dengar berita bahwa Amar akhirnya move on dan menikah. Ya dong, setelah udah nggak deket gitu kan? Setelah nggak deket sama aku, dia pacaran sama Ranti dulu. Oh, pacaran sama siapa? Dan akhirnya nikah terus sama Iris. Iya. Gitu. Datang nggak ke nikahannya dulu? Enggak lah. Nggak ada. Kan udah kesel kan, sempet aku. Nah, dulu. Berapa lama tidak berjumpa? And then apa yang membuat sekarang Mbak Zedani tiba-tiba muncul ke media-media cerita soal Amar? Apa yang membuat kalian dekat kembali? Ya, jadi kasus Amar ini kan sudah berkali-kali ya. Dia tersandung kasus narkoba ini kan bukan hanya di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya juga aku sudah melihat dan mendengar gitu. Kok dia terjerat kasus narkoba seperti ini. Satu kali aku amati, it's okay, mungkin nanti dia berubah menjadi lebih baik. Dia jatuh lagi untuk kedua kali, bahkan sampai untuk yang ketiga kali. Dan yang membuat aku sangat berempati dengan dia gini, Mbak Melanie. Dia ini menurut aku menurut aku pribadi, dia itu ujiannya luar biasa. Pertama dia diuji dengan narkoba berkali-kali ya. Dan itu tidak sekali dua kali, tapi almost 3 kali ya yang aku tahu. Setelah itu dia diuji, orang tuanya meninggal, ayah yang sangat dicintai dia. Jadi dia sekarang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kita sebut yatim piatu lah. Terus setelah itu dia diuji lagi dengan perceraian, ya kan. Terus diuji lagi sulit ketemu anak. Terus diuji lagi broken heart-nya luar biasa, mantan pasangannya sudah menikah lagi. Itu aku kalau jadi Amar, aduh, masya Allah, ujian hidupnya luar biasa. Kalau aku sendiri sih nggak kuat ya diuji kayak gitu ya. Makanya aku mencoba untuk berempati. Oke, kayaknya aku harus menunjukkan rasa peduliku dengan sesuatu yang real, ya mungkin tidak hanya sekedar ngomong di media, tapi aku tahun lalu tuh aku sempat ngasih support dia lewat postingan Instagramku sih. Waktu dia masih belum pisah sama istrinya, aku cuman posting aja tuh foto rame-rame waktu di Bali di Seminyak Beach itu udah heboh tuh Mbak Melanie. udah heboh. Jadi aku mikir, aku coba tes ombak dulu, heboh nggak nih? Kalau nggak heboh aku jenguk lah gitu. Ternyata heboh. Jadi aku tahan dulu untuk tidak menjenguk dia, walaupun kita memang nggak ada apa-apa dan nggak ada komunikasi. Namanya orang itu kan ada aja fitnah ya. Jadi aku hindari dulu. Setelah dia berpisah dengan istrinya, itu teman-teman media sama netizen tuh udah pada banyak yang DM aku, Mbak Zeda tolong dijenguk Amar, kasihan, bla 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 segala macam. Itu ada puluhan DM, hampir ratusan mungkin ya, dalam beberapa tahun itu ya. Bahkan teman-teman media juga mencoba untuk mengajak aku jenguk dong Amar segala macam. Nanti dulu deh, masih belum memungkinkan lah situasinya. Nah kemudian setelah dia berpisah itu aku tahan lagi, nanti dulu deh gitu. Tapi pantau terus tuh ya? Ya, saya pantau. Aku merasa sebagai orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari dia, aku merasa bersalah kalau aku cuma diem aja. Oke, aku mendoakan dia, tapi aku mencoba menunjukkan rasa empatiku dengan ya udahlah, aku coba kunjungi dia di Rutan. Itu akhirnya bisa mengunjungi Amar. Kontekan awalnya Mbak Zeda menghubungi mungkin dari pihak keluarga atau bagaimana? Gimana bisa sampai akhirnya bisa janjian dan bisa dapat approval dari Amar untuk, kan ini maksudnya teman lama ya, untuk oke deh boleh dan mau dijenguk gitu. Iya, itu sebenarnya teman-teman media sih yang mencoba untuk membujuk aku ya. Ayo dong dijenguk Amar, kasihan gini segala macam. Ya udah, akhirnya ada beberapa teman media yang coba memfasilitasi aku dengan Bang John. Bang John tuh lawyernya Amar. Sampai akhirnya kita bisa komunikasi. Yang nyomblangin teman-teman media nih. Ya udah akhirnya yang ngompor-ngomporin yang mempertemukan aku dengan Bang John nih adalah teman-teman media banyak kan. Karena aku dulu kerja di media juga.
Ya udah akhirnya ngobrol sama Bang John, ditunggu dari Bang Johnnya. Oke, kita coba atur waktu. Akhirnya ya udah ketemu. Amarnya mau, oke, Iya. kamunya oke. Oh ya, itu kan aku Iya. izin dulu ya, Bang Iya. John. Aku mau jenguk Amar. Apakah Amarnya berkenan untuk dijenguk? Takutnya dia nggak berkenan. Ujuk-ujuk nggak mungkin dong aku tiba-tiba langsung ke lapas atau ke rutan gitu. Ya alhamdulillahnya sih Amarnya berkenan. Oke, welcome, ditunggu Bang John kapan kesini sama Zeda, dia gitu. Itu pernyataan Bang John di media juga bilang gitu ya, Bang John ya. Amarnya juga beberapa kali nanya kapan jenguk sama Zeda. Oke, berarti dia udah welcome. Pertama kali kita jenguk di rutan, ternyata bagaimana perjumpaan pertama dengan Amar ternyata Zoni? ada kendala waktu pertama kali. Itu ada insiden 7 napi kabur. Jadi rutannya ditutup. Jadi aku sama Bang John cuma di depan aja, gagal ketemu. Gagal jumpa dong tuh. Iya, gagal jumpa. Tapi aku juga nggak tahu kenapa banyak banget wartawan di depan rutan. Udah ngerumbung rame. Iya, aku nggak tahu. Tapi ya udahlah. Tapi akhirnya pertemuan kedua, Amarnya nanya lagi, kapan kesini gitu. Oh, Amarnya justru yang nanya kapan Mbak Zedanya datang ke rutan. Nanya ke Bang John ya. Oke, berarti dia memang welcome untuk dijenguk. Oke, aku akan jenguk lagi gitu. Effort banget loh jenguk di rutan tuh, gila loh. Antrinya aja berapa lama. Terus aduh perizinannya ruwet banget loh. Dan SOP-nya salah satunya adalah harus atas approve dari Amar. Kalau Amarnya kalau nggak boleh nggak bisa masuk ya. Tidak mengizinkan nggak bisa masuk. Gimana tuh akhirnya perjumpaan kembali bersama dengan Amar Zoni di rutan? Yang kedua kali itu akhirnya alhamdulillah dipertemukan Allah dengan Amar. Aku bersyukur bisa melihat kondisinya dengan mata kepala sendiri. Ternyata dia dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi baik. Dia tidak gini, yang lagi digoreng kan sekarang Zeda ngatain Amar ganteng segala macam. Itu kan seolah-olah aku suka sama dia. Enggak gitu, maksudku gini. Di media itu kan kalau ngeberitain Amar tuh kan buruk banget ya. Mulai dari kasusnya sampai fisik-fisiknya juga dibully kan. Karena dianggap sekarang tuh overweight. Iya, sekarang tuh udah nggak kerawat lah, jenggotnya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Pokoknya jelek banget lah hujatannya netizen. Tujuanku kenapa aku bilang Amar tambah ganteng, karena dia tidak seburuk itu loh. Aku coba ingin mengangkat image-nya dia yang dihinakan, yang direndahkan oleh begitu banyak masyarakat. Aku ingin mengangkat bahwa dia ganteng kok, dia nggak seperti yang kalian pikirkan, jelek, buruk, nggak terawat, nggak seperti itu sih. Ya, supaya semangat lagi gitu dia ganteng, dia sehat, dia bersih. Gitu. Aku akan tanya bagaimana perjumpaan pertama setelah bertahun-tahun nggak jumpa nih Mbak Zeda sama Amar Zoni. Tapi sebelumnya aku pengen Mbak Zeda juga klarifikasi. Aku sempat lihat potongannya di TikTok, ada interviewnya Mbak Zeda. Mbak Zeda bilang sama tuh barusan bahwa Amar tuh mendapatkan banyak sekali cobaan gitu kan. Seperti tadi yang Mbak Zeda juga share. Nah ini banyak nih netizen yang bilang gitu bahwa kalau ditinggal orang tua, of course itu cobaan dari Tuhan. Tapi kan kalau misalnya kayak masalah narkoba itu kan ibaratnya it's a choice that he made, pilihan yang dia buat dan akhirnya punya resiko gitu kan. Dari netizen bilang ya. And then kalau yang misalnya cobaan istrinya sekarang udah menikah, banyak yang bilang juga kan udah divorce dulu, udah pisah dulu, and then istrinya juga moving on gitu. Nah, apa yang mau disampaikan kepada netizen yang bilang bahwa ini kan beda dong antara cobaan dari Tuhan sama memang ibaratnya pilihan-pilihan hidup yang akhirnya end up dengan resiko yang besar. Ada yang ngomong seperti itu. Mbak Zeda gimana pendapat? Ya, itu kan rangkaian dari seluruh ujian hidup yang dia alami kan bukan hanya narkoba ya. Keseluruhan. Bahkan ditinggalkan orang tua, meninggal, bercerai, berpisah, jauh dari anak. Itu kan ujian juga. Tidak hanya fokus kepada narkobanya aja gitu. Kenapa saya mengatakan itu ujian? Karena memang seperti itu. Dan satu hal lagi, Amar itu kena narkoba itu kan dia digerebeknya kan di hotel sendirian ya setahu saya di pemberitaan itu ya. Dari situ kan secara psikologis kita bisa melihat bahwa dia tidak merugikan banyak orang. Dalam konteks dia bukan pengedar. Dia bukan penjual. Dia hanya hilaf terhadap. Dia adalah korban dari kehilafan dirinya sendiri. Karena dia memiliki persoalan hidup yang begitu berat, dia memiliki tekanan hidup yang begitu berat, akhirnya dia melampiaskan ke jalan yang salah, yaitu narkoba gitu. Nah,
waktu jumpa pertama Mbak, gimana tuh? Apakah kan dulu katanya HTS, zaman belum hijrah. And then Mbak Melani yang bilang ya, bukan aku ya. Ini kan Mbak mention juga HTS zaman dulu. Katanya kalau zaman sekarang sebutannya HTS. Tapi karena sekarang ya, sudah hijrah, sekarang. ya nggak bisa. Kalau zaman dulu kan waktu belum pakai hijab, sebutannya mungkin seperti itu. Tapi sekarang silaturahmi kan terhubung kembali pada saat udah bertahun-tahun nih. Gimana pertama kali Mbak Zeda sama Amarzoni jumpa akhirnya berhasil di Rutan? Ya intinya dia happy, dia senang dan dia tidak menyangka kok aku masih inget sama dia. Intinya dia bahagia lah. Aku tidak melihat muka-muka sedih. Aku melihat dia sangat ceria waktu aku temuin sama dia. Waktu aku temui dia di Rutan, hanya mungkin aku memang sedikit melihat ada raut kekecewaan. Ya ada banyak hal lah yang disampaikan dari dia ke aku. Oke. Awkward nggak? Karena kan udah lama nih nggak jumpa. Agak kayak gimana ya? Kayak apa namanya? Ada awkward deh kayak, aduh gimana sih awal-awalnya? Atau langsung cair tuh? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Ya cair, kita bercanda, kita ngobrol segala macam. Terus aku kan sebenarnya tujuanku datang ke Rutan itu kan untuk menguatkan Amar secara psikologis ya, untuk memotivasi, untuk mensupport dia. Tapi ternyata di satu sisi dia juga mencoba untuk care dengan aku. Nah setelah jumpa itu kan nih sekaligus juga diklarifikasi lagi. Kan banyak nih tadi digoreng bilangnya, Mbak Zeda tuh berapa kali bilang apa Amar tuh masih ganteng, apa kan tadi bilang pengen menyemangati Amar gitu. Tapi banyak juga yang bilang Mbak Zeda nih naksir, tertarik sama Amarzoni. Secara dulu pernah dekat, sekarang kembali silaturahmi lagi. Benar nggak? Ada perasaan tertarik sama Amarzoni? Ya repot ya, susah ya kalau orang berkunjung dibilang naksir. Saya bingung. Baru juga ketemu dibilang naksirnya dari mana? Masih ada gitu. rasa itu, karena tadi masih ganteng, apa masih ada rasa itu? Ya kan tujuan saya bilang ganteng kan supaya netizen itu berhenti menghujat dia jelek gitu loh. Karena kan, sebenarnya dalam hati ganteng apa enggak? Ya masih ganteng, emang apa adanya, adanya yang saya lihat memang dia masih handsome, dia masih ganteng, nggak seburuk yang diberitakan kayaknya kan. Apalah, aduh buruk banget lah pokoknya pemberitaan tuh. Saya jadi kesel gitu kan. Perasaan dia ganteng-ganteng aja. Jadi pas jumpa, kan udah lama nih gak jumpa. Dulu kan maksudnya pasti berbeda. Yo pasti ganteng dulu, pastinya ganteng dulu. Tapi masih bisa nih kayaknya dibentuk ya. Di tangan yang tepat gitu ya. Iya, saya juga beda kan sama dulu kan. Kita semakin bertambah umur ya semakin berubah lah wajah. Tapi waktu pertama kali jumpa di Rutan kan setelah lama gak jumpa, lihat pertama kali lagi, dalam hati masih ganteng kok gitu. Iya, aku bercandain, kamu masih ganteng kok, bersih, ada-ada aja itu media, dia ketawa. Kalau misalnya nih Mbak, kayak sekarang kan pasti banyak media yang ngejar nih, interview, jadi bintang tamu dan segala macam. Kalau sampai ada omongan netizen yang bilang, Zeda Salim nih pansos dengan kasusnya Amarzoni. Pasti kan ada ibaratnya selentingan dari komen apa segala macam. Kamu mau ngomong apa? Saya tidak peduli ya dengan omongan banyak orang. Dengan apa yang saya lakukan, yang penting niat saya baik, tujuan saya baik, tujuan saya adalah untuk mensupport Amar, menjenguk Amar, tidak ada niatan apapun itu. Sampai sekarang juga kita masih hubungan baik seperti dulu. Jadi ya saya nggak ambil pusing lah dengan nyinyiran netizen. Serah itu. deh. Jadi nyinyiran netizen itu masuk kanan, keluar kiri, masuk di hati, buang ke tong sampah. Udah selesai. Makin panas netizen kamu ngomong gitu. Iya, saya nggak mau ambil apa pusing yang paling jahat tuh dikomenin apa kamu pernah Mbak? Karena kan pada saat udah di spotlight kita nggak bisa menyaring kan. Pasti yang baik ada, yang jahat-jahat juga deh. Yang paling nyinyir deh. Yang paling nyinyir tuh yang paling lucu bikin saya ketawa, saya dibilang ganjen. Oh ya? Iya. Oh dibilang Saya bingung ya, susah orang jenguk di penjara, ganjen datengin laki-laki. Ya kan Amarnya nggak bisa ngedatengin saya, kan dia lagi di penjara. Gimana ceritanya? Ya mesti kita lah yang ngedatengin dia gitu. Maksudnya saya dibilang ganjen karena ngedatengin laki-laki, itu bikin saya ketawa gitu. Orang di penjara kok nggak didatengin terus gimana? Itu apa ya, nggak tahu saya konsepnya gimana. Tapi udah ready lah ya, pasti udah tahu dari awal pasti ya akan ada lah yang kayak begini-begini. Ya inilah yang saya takutkan Mbak Melani, kenapa saya tidak mau menjenguk Amar di tahun kemarin. Walaupun kita nggak ada apa-apa, walaupun kita nggak ada komunikasi, ya seperti inilah fitnah-fitnah itu kan muncul. Sekarang aja kita udah sama-sama single, sudah tidak punya pasangan, masih dinyinyirin, difitnah yang macam-macam segala macam. Tapi ya sudahlah. Sudahlah. Saya nggak ambil pusing. Apa? Masuk kuping. Masuk
telinga kanan keluar kiri, masuk ke dalam hati, buang tong sampah. Wow. Siap-siap dirujak sama netizen plus 62 nih. Anyway Mbak, ke Iris Bella pernah reach out nggak? Oh enggak, saya tidak pernah ada komunikasi dengan istrinya, tidak. Tapi ngerasa nyaman nggak misalnya dengan sekarang kan banyak cerita soal Amar, ngerasa kayak takut menyinggung Iris nggak sih atau dengan keluarganya? Ada perasaan gitu nggak sih Mbak? Enggak sih, saya sama Iris memang tidak kenal ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang coba untuk memancing saya untuk membahas Iris, seperti contohnya Mbak Zeda dibanding-bandingin sama Iris gini-gini, ya saya santai aja sih jawabnya. Saya sama Iris tuh buat apa dibanding-bandingin? Kalian juga tahu cantik juga cantik Iris. Sukses juga gitu? Sukses Iris. Ya soleha juga soleha Iris, ngapain dibanding-bandingin. Kadang kesel juga sama media-media, saya jawab gitu aja gitu. Jadi gak mau terpancing yang macam-macam kadang gitu, kadang kesel, kadang kesuksesan dibanding-bandingin. Fashionnya juga dibanding-bandingin. Masa? Ya kekayaan dibanding-bandingin, karirnya dibanding-bandingin. Pusing juga saya ngelihatnya. Tapi ya udahlah, itu namanya juga teman-teman media kan punya hak untuk sebagai jurnalis, mereka punya hak untuk buat berita. Cuman kalau saya sih nggak ambil pusing. Iya, dan berarti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak mau dijawab terlalu dalam karena memang tidak mengenal secara langsung ya. Kecuali sama Amar yang hubungannya. Nah ceritain dong Mbak, kenapa bisa hanya kamu, katanya aku dilihat di media, hanya Zeda Salim yang diperbolehkan untuk menjenguk Amar Zoni. Apakah itu betul atau memang ada teman-teman artis lain yang menjenguk tapi kebetulan aja nggak memblow up ke media? Ya itu kan waktu teman-teman media wawancara aku dengan Bang John, kebetulan kan kita berdua ya, lawyernya Amar sama aku kan, sempat ditanya sama wartawan, Mbak Zeda ini dari kalangan selebriti yang pertama kali ya yang jenguk gitu. Saya juga ketawa juga, saya bukan selebriti, saya bukan artis. Cuman Bang John waktu itu bilang memang banyak, dan ada kok di media, teman-teman nanti bisa lihat di mana Bang John di situ memang menyatakan bahwa banyak juga teman-teman artis yang mencoba untuk menjenguk Amar, tapi karena pihak Amar mungkin karena pertimbangan satu dan lain hal, dia cukup selektif lah dalam memilih orang-orang yang mengunjungi dia tidak mau. Nggak mau semuanya diterima ya. Gitu. Dan saya juga memahami mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pernah nanya nggak sama Amar? Kenapa Zeda Salim diperbolehkan untuk jenguk? Ya kadang saya bercandain dia kemarin. Kenapa sih kok lainnya nggak boleh jenguk, kok aku boleh jenguk kamu? Gitu. Dia ketawa aja. Tertawa penuh makna. Dia ketawa aja, dia senyum aja. Sendiri. Pokoknya aku coba, intinya waktu ketemu sama dia, aku coba menghibur dia lah. Aku ajakin bercanda, aku ajakin ngobrol segala macam. Ya ada beberapa curahan-curahan hati, tapi kan itu bukan wilayahku, itu kan rahasia, private ya. Ya private ya, cukup aku dengerin. Dia butuh nasihat, ya aku kasih masukan. Dia cerita, ya aku dengerin gitu aja sih. Sebagai temen ya hadir lah. Tapi kalau boleh diupdate yang tidak private deh Mbak gitu. Amar tuh sekarang gimana di dalam Mbak? Kesehatannya, Amar mentalnya? Itu sekarang tingkat spiritualnya dia lebih baik. Masa? Ya, dia tuh cerita dan aku lihat juga sholatnya tepat waktu. Begitu azan dia langsung sholat. Ya better than ever lah ya. Lebih bagus daripada dulu. Padahal dulu aku lihat udah spiritualnya udah bagus gitu. Sekarang kayaknya better gitu. Dan itu pertama. Terus kedua, kadang kemarin aku omelin juga. Aku tanyain, kamu udah makan? Dia bilang, aku sarapannya habis maghrib. Lah? Itu aku juga. Puasa? Kamu jangan gitu dong. Masa sarapan habis maghrib itu gimana lambungnya? Tapi ya aku coba mengingatkan aja sih. Mencoba memberikan perhatian yang sewajarnya aja ke dia. Ya, makannya jangan sampai telat segala macam. Tapi sebenarnya dia itu mencoba untuk membiasakan pola hidup sehat. Waktu aku ketemu sama dia aja, dia habis olahraga, habis main basket, pokoknya dia coba untuk pola hidup sehat. Udah mulai balik lagi, nurunin berat badan. Iya dong Amar, semangat dong. Iya. Jadi perhatian-perhatian sih udah ada tapi masih sebatas teman lah gitu ya. Iya. Mentalnya gimana Mbak? Secara psikologis sih aku lihat dia happy, ceria, cuman memang ada beberapa hal di raut wajahnya yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia memang menyimpan beberapa kekecewaan, ya. Dan
tidak bisa aku ceritakan apa itu kekecewaannya karena memang ada beberapa curahan hati, curhatan-curhatan yang dia sampaikan dan aku coba untuk memahami. Makanya kemarin waktu di Rutan tuh aku banyak ajak bercanda aja sih. Amar tahu nggak kalau misalnya Mbak Zeda ini jumpa ketemu, ini udah berapa kali sih ketemu di Rutan, Mbak? Aku tuh di Rutan tuh baru 2 kali Oh, loh. baru 2 Gak ngerti kok kali. hebohnya dunia akhirat alam barzah heboh semua ya. Tapi Amar tahu nggak setelah ketemu sama Amar di Rutan udah silaturahmi, udah ngobrol, terus Mbak Zeda tuh ibaratnya kayak datang ke apa namanya acara-acara talk show segala macam kita soal Amar, tahu dong Amarnya? Iya. Atau taunya setelah udah di TV? Ya. Atau izin dulu sebelumnya, Mbak? Ya, aku sempat ngobrol sama Bang John. Bang John, aku nanti diundang sama ini. Oh iya, nggak apa-apa. It's okay. Jadi udah izin dulu juga ya. Amara sendiri gimana nih Mbak Zeda cerita apa segala macam, kan ibaratnya ini memberikan updatean kan tentang Amar di dalam, kan kita tadinya nggak tahu gitu. Beliau sendiri gimana tuh melihat Mbak misalnya di mana-mana cerita misalnya ini lagi ada kabarnya begini nih, beliau nyaman apa nggak? Ya intinya kan tujuanku untuk mendatangi beberapa program-program seperti ini kan tujuanku adalah untuk mengajak netizen, sudahlah jangan menghujat dia lagi. Dia ini kondisinya butuh untuk dirangkul, bukan dihujat, bukan direndahkan gitu. Kondisi dia ini kan secara psikologis sudah tertekan sekali. Dia butuh rangkulan secara psikologis, butuh dukungan, butuh motivasi juga. Jadi intinya tuh kenapa mau diundang ke berbagai acara untuk kita soal Amar, supaya netizen juga jangan ibaratnya ngerujak abis-abisan lah gitu ya. Janganlah menghujat Amar berlebihan. Semua fisik dihujat, kesalahan dihujat, semuanya dihujat. Saya tuh gini loh Mbak Melani, saya nggak usah sama Amar, sama teman-teman artis yang lain. Seperti kemarin ada kasusnya Ricis ya, Ria Ricis. Saya juga kenal baik sama Ria Ricis. Dia dihujat habis-habisan. Saya tuh nggak bisa diem gitu. Karena saya mengenal dia nggak seburuk itu. Jadi speak up juga soal aku speak up, Ricis. Janganlah kita menghujat. Apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya kita menghujat, menjatuhkan orang. Saya selama muncul di mana-mana, saya kan selalu menyampaikan sesuatu yang mengajak pada kebaikan. Sudahlah, jangan menjatuhkan orang, jangan menghujat orang. Kita coba memahami ya luka hati, kekurangannya dia gitu. Oke. Tapi kalau netizen lagi-lagi penasaran, ini sebenarnya sudah mulai tumbuh rasa atau bagaimana Mbak? Kok sampai kayaknya tuh ibaratnya empatinya tuh dalam gitu. Apakah memang sudah mulai tumbuh? Karena kan single, Amar single. Pasti kan netizen ntar ilmu cocoklogi dong, ya kan? Jangan-jangan Mbak Zeda ini sudah mulai ada tumbuh perasaan atau sebaliknya juga demikian. Kalau netizen berrekayasa sendiri tuh jawabannya apa? Jadi sudah mulai tumbuh rasa apa bagaimana? Saya sebenarnya berempati itu tidak hanya kepada Amar, sama teman-teman artis juga sama seperti kemarin kasusnya Ustazah Okky Setiana Dewi, saya berempati, Ria Ricis saya berempati ya karena saya mengenal ya saya berempati gitu. Cuman mungkin kebetulan Amar ini laki-laki, saya perempuan. Jadi kan mereka dia single, saya single. Jadi kan ya ada aja lah ketemu aja lah dicari-cari. Iya. Namanya juga masing-masing kan lagi gak ada pasangan ya. Betul. Tapi kalau netizen ada yang bertanya, Amar Zoni tipenya kamu nggak? Secara, maksudnya gini, kan pernah gagal dalam pernikahan, pengennya kan nggak gagal lagi ya. Kalau mencari, minta sama Allah laki-laki Ini mancing nih pertanyaan. Tipe laki-laki yang pengen menjadi suami kedua dan insya Allah nggak gagal lagi, Amar Zoni itu masuk kategorinya nggak? Gini, saya sama Amar itu kondisinya kan sebenarnya sama-sama sakit ya. Dalam arti sakit secara psikologis. Amar kan juga sakit secara psikologis. Kalau tidak ngapain dia menyentuh narkoba. Sebenarnya kita ini hanya saling menguatkan aja sih posisinya. Saling menguatkan, saling mensupport supaya sama-sama sembuh gitu. Hanya pengen sembuh, nggak ada tertarik tapi? Untuk saat ini untuk saat ini hubungan tetap baik pengen aja. tahu. Hubungan baik aja, berteman baik, cukup itu aja sih sama Amar. Tapi secara fisik tipenya Mbak Zeda? Rasanya hanya perempuan bodoh yang tidak suka dengan Amar. Dia kan ya ganteng ya, siapa yang nggak mau? Dulu. Yang nggak mau. Mbak Melani juga pasti suka kan, ngefans kan, tadi saya pernah mengakui. podcast sama Amar sama Iris juga dulu bertiga sama mereka berdua gitu. Luar biasa sih ngeliat mereka tuh. Ya tapi namanya orang perjalanan hidup ya orang up and down ya. Semoga kalaupun Amar nanti kapan bisa menyaksikan podcast ini,
Mar, bangkit dong. Kamu punya segala hal yang Tuhan berikan Iya. dalam hidup kamu. Insya Allah nanti kalau bisa keluar ya, kapan waktunya, bisa balik lagi ke dalam dunia entertainment, back in shape lagi, ganteng lagi, berkarya lagi, punya istri lagi. Amin, insya Allah. Pokoknya saya mendoakan yang terbaik lah buat Amar. Semoga setelah ini kehidupannya lebih baik. Iya. Bisa membangun keluarga yang lebih baik, bisa berkarir lebih baik, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga jauh lebih baik. Dan jangan sampai jatuh lagi narkoba. Juga. Iya dong. Aduh, sayang banget. Mbak, spill dikit dong. Jadi Amar lagi ada deket nggak sama cewek? Karena kan udah suka curhat-curhatan. Mungkin kalau Mbak Zeda kata cuma berempati, saling berusaha untuk memberikan kesembuhan, ada nggak yang lain gitu? Saya tuh gini ya, saya tuh mencoba untuk tidak bertanya terlalu banyak pada Amar. Menghargai karena dia ya? Saya menghargai dia. Kalau dia bercerita, saya dengerin. Kalau dia meminta masukan atau nasihat, ya saya kasih nasihat. Saya tidak mau terlalu dalam mengorek-ngorek kehidupannya dia. Karena dia kan saat ini juga lagi sensitif kondisinya. Dia juga terpuruk ya. Nggak mungkin orang di dalam tahanan baik-baik aja tuh nggak mungkin. Pasti. Dia at least lonely lah ya. Iya, dia kondisi hatinya juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu mengorek-ngorek terlalu dalam yang dimana itu bukan urusan saya. Tapi dia nggak cerita apa-apa? Ya ada lah, tapi ya nggak boleh dibuka dong. Tetap kepo. Ya ada lah, tapi kan itu rahasia private dan tidak boleh saya buka. Rambutnya semana sekarang Amar, Mbak? Rambutnya sih rapi sih ya, nggak seperti yang di pemberitaan tuh kan kayaknya jenggotnya tebel, berantakan badannya, aduh pokoknya udah nggak terawat banget lah kalau di pemberitaan ya. Terus saya lihat sih dia masih ganteng, dia bersih, dia fresh, jenggotnya bersih, ya dia habis olahraga dia nggak seburuk soalnya bayangan yang kita di pemberitaan kan dari pemberitaan kan yang terakhir ada beredar fotonya Amar nih ya. Iya. Tapi kamu yang update paling lihat paling terakhir nih 1 sampai 5 gantengnya masih berapa? 5 tuh paling ganteng, 1 paling drop deh. Kalau dulu kan gantengnya 5. 5 max tuh, the max tuh. Sekarang 4 lah. Masih bisa naik, gagas sekali. Mbak Melani coba dong, jenguk dong, Amar, dong. Kamel boleh jenguk? Jenguk tuh, boleh jenguk nggak? Coba dong. Coba tanya sama Amar, boleh nggak Kamel Ricardo jenguk? Ntar aku bawain mangga. Oke, kapan lagi mau jenguk Amar? Untuk saat ini belum, karena baru 2 kali aja udah heboh, luar biasa. Jadi saya coba tahan dulu, nanti kalau waktunya udah tepat insya Allah dijenguk lagi. Tapi rahasia kayaknya ya Mbak. Maksudnya nggak bilang-bilang. Ini nggak bilang-bilang aja rame kan gitu loh. Iya. Oke, kalau Amar nanti bisa nonton, Mbak Zeda yang nggak tahu sih akan berjodoh apa enggak kan tuh hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi mau kasih pesan apa buat sahabat kamu yang gantengnya masih di angka 4, 5 paling ganteng sekarang masih di angka 4. Kalau menurut saya angka 4, menurut Mbak Melani mungkin masih angka 5. Nah, tuh, aku percaya 5 deh. Amar selalu 5 lah. Dan bisa balik lagi 5 kalau Amar mau. Dan seizin Allah pastinya. Oke. Mau pesan apa buat Amar? Manggilnya apa sih? Amar. Manggilnya Amar. Ya intinya gini. Kalau berdasarkan statement dari Bang John, lawyernya Amar kemarin kan bilang di beberapa pemberitaan kan kalau Amar itu merasa sendiri. Amar itu tidak punya siapa-siapa lagi, dia tidak punya motivasi hidup. Saya cuma mau bilang ke Amar, dan itu juga sudah saya sampaikan ke dia langsung, bahwasannya Amar, kamu jangan pernah merasa sendiri di dunia ini, kamu jangan merasa kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu punya Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi kamu. Kamu punya Rasulullah yang sayang sama kamu. Kamu punya saudara, punya anak-anak yang sangat merindukan kehadiran kamu di rumah. Kamu juga punya Bang John, punya fans yang begitu banyak yang sangat mencintai kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Banyak sekali yang menyayangi dan mencintai kamu dan berharap kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa. Tuh mari dengerin, banyak teman-teman, masih banyak fans-fans juga yang pengen Amar bisa kembali lagi, bisa berkarya lagi, dan jangan sampai jatuh ke narkoba lagi. Untuk menutup nih Mbak, thank you so much ya, sehat-sehat ya Mbak Zeda ya. Terima kasih udah mau sharing dan sharing kebaikan juga tentunya. Buat netizen sekali lagi yang bilang Zeda Salim itu hanya pansos sama kasusnya Amar Zoni, kamu mau ngomong apa ke mereka? Pansos itu kalau tidak kenal nimbrung. Pansos itu kalau tidak kenal mengomentari hidup orang. Kalau saya kan kenal Amar sudah lama. Jadi kalau dibilang pansos segala macam ya saya gak ambil pusing sih. Yang pasti saya tidak ada niatan seperti itu. Niat saya baik, tujuan saya baik.
Jangan lupa tadi apa omongan netizen? Diulang Masuk lagi. kuping kanan, Masuk kuping kanan, keluar kiri. kuping kiri, masuk ke dalam hati, dibuang ke tong sampah. Kalau ada yang nyinyir ya, gitu Karena kita nggak bisa aja, kontrol mulut simple. orang ya. Iya. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita. That's it, case close sudah. Yes. Mar, sehat-sehat. Kalau nonton kapanpun ya, ingat banyak orang yang sayang sama kamu dan mudah-mudahan menjadi contoh bahwa setiap pilihan dalam hidup kita punya resiko, punya kenikmatan, dan semoga apapun yang Tuhan percayakan sama kita, karir, keluarga, segala macam, kita bisa mempertanggungjawabkan semua dengan sebaik mungkin. Dan Mbak Zena, thank you. Sama-sama Mbak Melani. Insya Allah dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin, insya Allah. Amin. Either itu Amar, Zoni, atau Amar Zong. Bercanda. Bye guys, thank you so much for watching. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Mbak Zena Salim. Bye bye, God bless you. Bye-bye.